Yang dimaksud dengan manajemen berkah menurut wakil manajemen Moto itu sebagai acuan untuk kebijakan apa, Bos? Jadi intinya tuh begini, yang disebut dengan manajemen berkah itu adalah nanti guru itu akan diberikan reward atau gaji berdasarkan kinerja yang dilakukan, dan pengukurannya itu nanti dilakukan pada tiap akhir bulan untuk menentukan gajinya itu berapa. Misalkan kalau ternyata diukur kinerjanya cuma 50%, berarti pada poin kinerja itu nanti 50%. Jadi ada konversi dari persen ke rupiah. Itu. Karena kan sistem gajinya itu ada 3 komponen. 1 gaji pokok, 2 itu kehadiran, 3 itu kinerja. Dan ada bobotnya masing-masing. Gitu. Nah, nanti setelah dihitung semuanya, kalau kinerjanya 100%, berarti kan di bobot yang kinerja itu 100%. Itu. Kalau guru itu nggak mencapai, itu masih ada waktu sekitar 4 hari Untuk untuk memperbaikinya. Kan gitu. Artinya bahwa sekolah juga memberikan kesempatan kepada guru untuk meninjau kembali kinerjanya. Itu namanya manajemen berkah. Itu yang mengontrol langsung jenengan atau ada Tim orang kurikulum. tim kurikulum? Tim kurikulum nanti ada kaprodi, ada wakil kurikulum juga di situ. Dan nanti dari hasil situ akan diserahkan ke bagian tata usaha untuk menggabungkan dengan komponen yang tadi itu sampai keluar berapa gaji atau rewardnya tiap bulannya itu. Terus ketika ini di hari-hari non efektif seumpama cara untuk menyiasati tetap kinerja itu maksimal dari apa tolak ukurnya? Sebenarnya begini, kalau hari tidak efektif itu kan di sini ada 2. Untuk kelas 11 dan kelas 12. Kalau kelas 11 itu munculnya adalah ketika prakrin, kalau kelas 12 itu setelah ujian. Ya. Kalau kelas 11 itu nanti ngukurnya ya, bisa diukur dari kinerja ketika melakukan pendampingan atau pembimbingan PKL. Nanti juga akan dilihat dari kinerja waktunya. Cuman kan untuk yang itu masih belum masih belum link match-nya dengan PKL masih belum kelihatan nyata. Biasanya itu kita ganti dengan ini terkait dengan penyiapan perangkat pembelajaran di semester berikutnya. Itu berlaku untuk kelas 11 dan kelas 12. Jadi untuk semua guru yang mengajar di bidang di kelas 11 12 setelah waktunya prakrin itu ya, terus setelah ujiannya kelas 12 itu nanti ada tanggungan terkait dengan bagaimana menyelesaikan perangkat pembelajaran di semester berikutnya terkait dengan analisis DP, kemudian TP, ATP, RPP atau modul. Artinya bahwa kinerjanya dirubah berdasarkan dari target dari apa yang harus dibuat. Misalkan targetnya ngajarnya berapa mapel kan gitu ya. Ketika nanti munculnya kan analisis TP-nya berapa gitu disesuaikan dengan mapel yang diampunya. Karena kan kita sudah bisa memprediksi bahwa guru di semester depan itu nanti ngajar apa sudah ketemu itu. Tuh. Cuman kalau data konkretnya untuk itu ya, kemarin itu ada kendala terkait dengan persiapan lomba itu CLKS. Ada data total. Terus untuk guru yang sekiranya nanti ada yang tidak begitu mengindahkan apa yang menjadi kewajiban dengan mencapai kinerja, apa biasanya diberikan kepada mereka, bentuk punishment atau apa? Kalau dampak pertama kan dari besarnya gaji tadi itu secara otomatis terpotong sudah. Dan itu nggak bisa diperbaiki di bulan berikutnya, tidak bisa sudah. Ada jeda 4 hari itu ya. Nah, setelah itu hilang berarti haknya kan? Iya, kalau misalkan kok tetap 70% setelah 4 hari, ya sudah 70% itulah yang jadi gaji.
Yang 30% berarti kembali ke sekolah. Terus untuk pengaruh terhadap kinerja guru berikutnya ketika mereka sudah mendapatkan potongan dari kurang baiknya pekerjaan yang sebelumnya ya, itu apa yang terlihat atau dampak kepada guru yang bersangkutan nanti? Jadi selama ini kalau misalkan ada guru yang tidak tercapai, itu perbaikannya tidak lebih dari 4 hari. Dampaknya nanti mungkin karena gurunya nanti semakin tidak bersemangat kerja atau justru sebaliknya dia termotivasi sehingga untuk memperbaiki dan merasa punya rasa tanggung jawab lah. Intinya Sebagainya. begini. Periode pengumpulan itu kan setiap tanggal 28 atau 29 di bulan akhir itu sampai tanggal 4 di bulan awal. Ya. Biasanya guru memang sudah mengumpulkan di tanggal 29 atau 30. yang mengoreksi berarti tim kurikulum itu sama Kurikulum akan prodi ya. mengoreksi ya. Begini, selama ini karena sistemnya itu sudah link mulai dari kota, Promes itu sudah link, kemudian di kurikulum juga sudah ada tabel terkait dengan KD apa atau TP apa yang sudah diampu dan nilai yang sudah diselesaikan tiap bulan, biasanya tidak muncul sampai ada tanggungan sebesar itu. Karena guru sudah paham dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi sudah jadi Sudah jadi kebiasaan karena saya sudah harus mengerjakan ini sudah dan selama ini nggak pernah terjadi kok lebih dari 4 hari itu. Terus pengaruh dari kinerja guru yang sudah pembiasaan itu ke siswa itu seberapa signifikan? Kalau itu kan berarti kan harus mengukur dari survei ke siswanya. Datanya kan harus diukur dari siswa kan. Kita nggak bisa kalau mau cari data itu dari versi kita kan nggak bisa. Itu harus diambil dulu dengan tingkat kepuasan siswa seperti apa. Dia kan paling tidak kan diukur dari tingkat keberhasilan dalam akademiknya seumpama. Itu pun juga relatif. Karena tapi selama ini yang terjadi SMK ini terutama bagi siswa dari angkatan ke angkatan dengan pemberlakuan sistem yang sudah ada ini paling tidak kan dari tahun ke tahunnya kan ada perubahan lah. Jadi konsepnya itu lebih ke validasi nilai, bukan untuk meningkatkan kompetensi siswa. Paham saya? Kalau peningkatan kompetensi siswa itu kan bisa diukur dari nilainya itu kan, nilainya di ini berapa, di ini berapa. Cuma kan begini. Jadi tidak hanya ukuran nilai. Iya, karena kalau kita bandingkan head to head nilai itu bisa beda. Contohnya begini. Saya di TP ini senang materi ini. Karena dia sudah merasa senang otomatis ya senang. Semangat dia belajar. Semangat. Tapi kalau misalkan di TP ini saya nggak senang Pak materi ini. Pasti ada penurunan seperti itu. Jadi kalau membandingkan hasilnya dari proses ini ke siswa sulit. Terus apa yang digunakan untuk supaya tidak mengalami kesulitan dengan hanya nilai itu? Intinya adalah ini adalah proses verifikasi dan validasi apa yang guru itu kerjakan, bukan untuk meningkatkan kompetensi siswanya. Jadi arahnya fokus ke guru. Kalau impactnya itu berarti terkait dengan nilai yang dihasilkan itu sudah valid. Tapi kita nggak pernah bicara bagaimana misalkan kalau nilainya sekian siswanya sekian, nggak bisa karena beta data yang kita butuhkan, kecuali kalau kita lakukan survei. Satu kan kita sudah punya data nih, gurunya rajin, tercapai nilainya, semua sudah nilai selesai di bulan itu. Kalau kita mau mencari data dari siswa, berarti kan bukan nilai siswanya jadi patokan, tapi apa, tingkat kepuasan siswanya. Paham Mas Tinggi? Jadi jangan dianggap bahwa kalau nilainya lengkap berarti kompetisinya bagus sih. Ya, karena kita lebih ke arah verifikasi dan validasi proses gurunya itu selama 1 bulan. Tingkat keberhasilan siswa kan berarti kan nanti diukur dari ini kan, yang di aplikasi penilaiannya itu kan sejauh mana dia dapat nilai untuk menyelesaikan TP-nya itu.
tujuan pembelajaran. Jadi bukan, Jadi relatif setiap masing-masing siswa iya tergantung dari kemampuannya. kemampuan masing-masing. Ini lebih ke arah verifikasi, validasi terkait dengan proses gurunya selama 1 bulan. Jadi kalau diambil tingkat data siswa nilainya itu nggak bisa, head to head nggak bisa. Beda ini. Cara pendekatannya ya. Kecuali kalau kita lakukan survei selama 1 bulan, kemudian kita cross check dengan yang data tadi itu. Misalkan nih, ternyata guru ini ngapusi gitu ya. Nah, kan bisa dilihat di survei. Bener nggak kamu di bulan ini mempelajari ini, misalkan gitu ya. Nah, ini kan salah satu untuk mengetahui kalau siswanya juga benar-benar sudah menerima pembelajaran itu. Jadi lebih ke arah itu tadi, bukan ke arah yang nanti kompetensi siswa akan meningkat gitu ya. Kalau mau menganalisis nilai, berarti kan analisis nilai di masing-masing guru tadi itu kan. Dan kita kan nggak pernah melihat itunya. Kita hanya melihat bahwa guru ini menyelesaikan berapa TB di bulan ini, berapa penilaian di bulan ini, dan ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa itu dilakukan. Ini pendekatan seperti itu. Jadi tidak ngarang lah bahasanya, selalu secara objektif lah ya. Tapi kalau peningkatannya kita nggak bisa. Oke, siap. Terima kasih Pak Bos. Ya. Kalau yang sekarang itu Sekarang itu lebih melihat panutannya, dalam artian melihat ke gurunya. Kalau biasanya guru seperti ini, anak-anak pasti akan menyentuh gurunya seperti itu. jadi Kalau sekarang juga tidak jauh berbeda sih, sama sih. Kalau masalah sosial itu dari dulu sampai sekarang itu tetap ada. Namanya geng, namanya kelompok-kelompok itu mesti tetap ada. nah, untuk memberikan kesadarannya bahwa berkah itu kan sifatnya umum. Nah, itu. Ya kan? Berkah ilmu, berkah rezeki dan lain Ya, sebagainya. itu. Supaya tidak ada keraguan dalam diri kita sebagai seorang pendidik kan. Ya. Biasanya yang dilakukan guru-guru di sini terutama alumni ya dengan berdua itu kan paling tidak kan saya sudah tidak selalu berharap ketika saya mengajar ada uang gitu. Itu tuh yang pertama kali tertanam dalam diri seorang dulu pernah jadi siswa sekarang menjadi guru seperti itu. Nah, ternyata apa yang dialami guru dulu ternyata sekarang saya juga mengalami seperti itu. Supaya panggilan jiwa untuk mendidik itu tidak selalu diukur dengan ukuran materi. Ini kan terjadi ke apa yang menjadi prinsip utama sehingga itu tidak selalu muncul dalam mindset kita bahwa kerja harus selalu uang. Investasi akhirat kalau saya. Investasi akhirat. Kalau Mbak Faiz apa? Ya. Kalau Mbak Faiz? Investasi akhirat. Saya ya kalau bilang Ini Mbak itu Ruso. bilang akhirat ya Pak ya. Ini artinya Apa yang ya? rasional timbang ya. Iya timbang. iya rasional, masuk rasional juga sih. Itu juga pasti sih juga. Mungkin karena saya ini menjelaskan sudah jadi apa ya, saya ngajarnya juga di bidangnya saya. Jadi senang Di ya rumah, enjoy iya, enjoy mengamalkan aja ilmu. gitu. Jadi mau di rumah maupun di sekolah ya tetap itu aja karena enggak ya semakin kita belajar semakin kita mengajar itu tambah ilmu kan, tambah lagi hal-hal baru lagi pusing. Ada pastinya ada timbal balik lah, tidak hanya melulu itu tentang Materi ya. materi. Kalau Bu Azim sendiri bagaimana Bu Azim? Jadi mengajar saya harus belajar mengajar kan ada uangnya sehingga sesuatu yang sifatnya keberkahan dalam umur kita, dalam penghasilan kita. Seakan-akan kalau tidak bekerja ya tidak akan dapat uang seperti itu. Tapi sesuatu yang kadang-kadang diperoleh itu kan keberkahannya kan, saya tetap punya tanggung jawab seorang guru. Meskipun tidak harus dibayar ketika itu sudah bagian jam saya, mau tidak mau ya harus saya lakukan. Seperti itu. Gimana kalau menurut Bu Azim motivasinya sehingga tetap menjalankan amanah ini? Suaranya Mbak, Bu. Motivasinya apa? Motivasi yang dibangun pertama kali supaya tidak selalu mindset yang ada adalah ukurannya adalah uang. Bagi seorang supaya nanti menjadi suri tauladan bagi siswa, itu menjadi tanaman bagi mereka, menjadi sesuatu investasi bagi mereka, sehingga apa yang menjadi perkataan dari guru itu adalah sesuatu yang benar dan iya ya ternyata seperti itu. Gimana? Kalau saya itu belajar itu nggak terpaku dengan ini apa
pendapatan gitu jangan ya Pak ya. Tapi lebih anunya itu mengamalkan ilmu saya gitu. Bidangnya ya. Mm-mm. Jadi guru sudah mulai punya entrepreneur masing-masing di sini. Artinya selain memiliki kewajiban ngajar, di luar punya sesuatu omset yang mungkin bisa digunakan untuk menambah keseharian. Oh iya, saya juga Pak, selain ngajar kalau di rumah itu punya sampingan juga jual apa ini perlengkapan kaos TNI gitu Pak. Kalau saya terus itu juga jual pulsa seperti itu. Sehingga tidak selalu di sana ya. Jadi ngajar tetap menjadi prioritas utama. Iya, mengajar karena ingin mengamalkan ilmu. Oke, siap. Terima kasih. Melanjutkan cita-cita orang tua juga. Oke, Jadi orang tua kan ya sekolahnya di apa itu agama, kalau dulu itu apa ya Pak? Kayak saya lupa ya. PGA. PGA, tapi nggak sampai selesai gitu. Jadi dengan menjadi cita-cita untuk iya, cita-cita apa istilahnya, melanjutkan melanjutkan keinginannya cita-cita. orang tua gitu. Kalau Bu Puput sendiri gimana Bu menjadi motivasi untuk yang Bu? Tak rekam, Pak. Motivasinya Bu, ayo Bu, motivasi sehingga selain motivasi supaya nanti dalam mengajar itu yang muncul adalah saya tidak harus selalu uang, tetapi adalah sesuatu di balik itu saya mendapatkan sesuatu yang mungkin keberkahan atau sebagainya. Apa yang selain ngajar Bu Puput, apa yang dilakukan di selain kegiatan mengajar di situ? Karena mengajar katanya dari sebagian guru tadi mengamalkan ilmu yang dibidangi masing-masing kan. Nah, selain itu kan punya sesuatu yang intinya mendukung terhadap pendapatan dalam sehari-harinya. Jadi saya pengennya jadi orang yang manfaatkan Pak. Jadi minimal apa ya, mengurangi pengangguran, jadi membuka lapangan pekerjaan di rumah. Jadi untuk Bapak istilahnya jangkauannya dari kegiatan Bu Puput sudah tingkatan apa? Karena Bu Puput ini termasuk yang selalu memperkenalkan siswa-siswa ya kan di bidang butik, bagian tata busana, sehingga bisa menjadi berprestasi. Itu triknya apa Bu biasanya? Kayaknya Bu Puput sederhana tapi kok bisa menjadi dengan Pak Faiz ini tenaga baru ini kok bisa kemarin Ya, ada yang bisa jadi juara satu ya kan ya, Jember Bu ya, betul tuh Bu. Ya, Kemudian ditunjuk menjadi panitia provinsi seperti itu. Nah ini yang dibangun untuk anak-anak apa tuh Bu sehingga mereka bisa berprestasi seperti itu Bu? Ya kalau saya sendiri ya nggak mampu Pak, jadi pasti kekompakan dari rekan-rekan guru yang lain. Jadi semuanya harus ada kerjasama gitu. Ya. Karena ini yang selalu booming di mana-mana kan selain dari dunia pemasaran, akuntansi kan, ini kan yang jadi maskotnya adalah butik, Ibu ya, busana. Oke Bu, terima kasih saya ucapkan atas informasinya. Istilahnya baru kalau di desa? Kalau di desa dia kerja itu kan menunggu matahari terbit. Nah, tapi kalau di kota kan enggak. 24 jam kerja ya? 24 jam, ya. Nah, dan kita juga sesuai dengan firman Allah kepada Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu termotivasi ingin punya putra seperti putranya Imron. Karena Imron itu adalah seorang yang sukses menghantarkan anak dan cucunya menjadi orang sukses. Sehingga Nabi Zakaria itu ingin, meskipun dia seorang nabi, Ali Imran itu seorang takmir yang bersih-bersih di masjid. Tapi kenapa dia sukses? Sosial istilahnya Iya, rendah ya. Iya. Tapi kalau Nabi Zakaria dia sudah nabi. Tapi kok kenapa belajar ke orang yang lebih Orang seperti itu. Akhirnya setelah itu apa yang Allah firmankan kepada Nabi Zakaria. Ya. Jadi berkalilah Yahya ini
udil kita babi kuah dengan ilmu agama. Wa ataina hukman sabiyya, itu kompetensi. Kanjeng Nabi kompetensinya apa? Satu, masih kecil dia diajari mengembala peternak. Akhirnya dia jadi seorang peternak. Begitu umur 17 tahun sama pamannya suruh berdagang. Akhirnya dia menjadi saudagar. Yang ketiga, begitu pulang ke Madinah, hijrah, beliau itu menjadi seorang petani. Sampai sekarang kan banyak anunya itu, kebun kurmanya. Dan kalau seseorang sudah punya peternakan, sudah punya pengusaha, sudah punya petani, Harian ada, mingguan ada, bulanan ada, cek tanya semester tabungan. ada, tahunan ada. Nggak kaget wes. Cek aja ditakoni tabungannya wis akeh weh. Akeh wes. Lah iya kan. Bingung. Tapi kan Nabi bukan seorang kaya raya, bukan Sulaiman, hamba Allah. Kalau bisa siswa kita itu seperti itu, kompetensi keluarkan semuanya. Seorang petani, seorang pedagang terus. Kalau boleh pada kata panen nggak tak jualan, tetap jualan. Boleh kata tanen nggak kata Ini mati sehabis-habisnya. kayak perusahaan ada kebun kopi. Iya. Setelah panen, setelah mau nanam lagi, utang lagi. kan itu kan. Nah, terus setelah itu terus zakat. Dan zakat itu adalah karakter. Zakat kan bersih, disiplin, kejujuran, sosial. Orang kadang-kadang susah, lewis enak. Kadang-kadang kalau wis dadi jerakan gak kira disiplin. Tapi tetap jujur, tetap ditipu orang biasa, tapi jangan membalas. Coba lihat senipu-nipu, kamu mungkin iya. Tapi kalau kita kan nggak membalas, Allah yang akan memberi. Tetap berjalan kita itu sosial. Tipu orang nih. Jadi nggak perlu dibalas ini. Saya padahal mau mempolisikan. Bener. Jadi pasrah saja. Ya kan begitu kan. Berzakatan itu karakter. Gitu. Akhirnya wabaron biwalidayhi dan berbaik. Ya terus kan ada itu memang di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau sudah siswa ditanami seperti apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Zakaria, ini loh Nabi Yahya ini seorang nabi, tapi masih diajari oleh Allah. Satu, ajarilah anak kamu hukman sobiyya, kan begitu, ajaran agama, kan ngono. Ini wis nak kali tadi Pertama adalah nabi. agama. Iya. Banyak beliau ini ya. Nah, untuk merubah itu karakter itu yang susah kalau di desa. Dan sampean mengikuti desa, akhirnya kamu dibutuhkan saat manjek. Tanam itu manjek itu hanya 1 bulan. Sedangkan 11 bulan kamu mau tidur. Sedangkan kebutuhan. Tapi kalau kamu di kota, tidak, karena mereka sudah mengikuti zaman itu. Disiplin, kejujuran, sosial. Pola dijerakan anak-anak ada Untuk guru-guru Gus, untuk bisa memberikan istilahnya masukan tambahan lah dari income-nya ya, dari pendapatan sehari-hari, kan bisa saja dengan mengarahkan kepada mereka untuk bisa menjual produk-produk bisa, iya, kerjasama Kerjasama. dengan unit produksi. Jadi sambil lalu beliaunya kan naruh-naruh ke barang-barang ke atau juga mereka punya barang ditawarkan kepada Coba statusnya guru-guru, ambil barang kabeh. Statusnya itu jual ini. Iya, berarti diajari entrepreneur. Iya. Dari itu memang. Jadi sama. Lalu sekarang kan programnya Cina itu ya, yang di Indonesia, oligarki itu, pengusaha itu kan ada rencana ini kan tuntutan mau membuka sekolah entrepreneur khusus itu. Ternyata orang-orang Cina kan dia buka di Malang itu.
Tidak. Universitas apa itu? Itu alumninya semua pengusaha. Semua pengusaha. Di SMA Selamat Pagi Indonesia, saya pernah meneliti beliau di sana itu memang minat pengelolanya. Yes, poinnya mantap.